Halo semuanya, perkenalkan nama saya pakai assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atika Bakti Disyarani, absen 10 dari kelas 12-2. Jadi di sini saya ingin storytelling tentang polimer dan kesehatan. Nah, bayangkan saat kita bangun pagi, itu hal pertama yang kita lakukan mungkin itu mengambil sikat gigi. Dan gagang sikat gigi itu kan biasanya terbuat dari plastik ya. Nah, sedangkan bulu sikatnya itu terbuat dari nilon. Setelah itu, kita mengambil pasta gigi dari tub plastik, memakai sandal karet, atau mengenakan pakaian berbahan polyester. Tanpa kita sadari, sejak bangun tidur, kita sudah menggunakan banyak benda yang terbuat dari polimer. Lalu, apa sih sebenarnya polimer itu? Polimer adalah molekul besar yang tersusun dari banyak unit kecil yang disebut dengan monomer. Nah, unit-unit kecil ini itu bergabung membentuk rantai panjang. Contoh polimer sangat banyak tuh seperti plastik, karet, nilon, dan polyester. Bahkan di dalam tubuh kita juga ada polimer alami seperti protein dan DNA. Polimer itu tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sangat penting dalam dunia kesehatan. Misalnya di rumah sakit itu kan banyak alat medis dibuat dari polimer ya, seperti selang infus, alat suntik, terus ada kantong darah, terus juga ada sarung tangan medis dan masker. Bahan polimer ini itu dipilih karena ringan, kuat, fleksibel, dan bisa dibuat steril. Tanpa polimer akan sangat sulit memproduksi alat medis dalam jumlah besar. Nah, polimer itu juga digunakan dalam obat-obatan. Contohnya adalah kapsul obat yang biasanya itu terbuat dari gelatin, yaitu polimer alami yang aman bagi tubuh. Selain itu, ada juga benang jahit, operasi yang bisa larut dalam tubuh, lensa kontak, terus ada tambalan gigi berbahan resin polimer. Namun, walaupun polimer memiliki banyak manfaat, kita juga harus berhati-hati loh dalam menggunakan dalam penggunaannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari di dapur ya, itu telenan plastik. Nah, telenan plastik ini sebenarnya juga terbuat dari polimer seperti polietilena atau polipropilena. Saat kita memotong sayur atau daging menggunakan pisau di atas telenan plastik, lama-kelamaan permukaan telenan itu bisa tergores atau terkikis. Oh my god! Nah, dari goresan itu bisa terbentuk partikel plastik yang sangat kecil disebut mikroplastik. Nah, partikel kecil ini berpotensi menempel pada makanan dan ikut masuk ke dalam tubuh. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa mikroplastik bisa masuk ke dalam sistem pencernaan manusia dalam jumlah tertentu. Mikroplastik dapat menggunakan keseimbangan bakteri baik di usus atau zat kimia tertentu dari plastik. Nah, walaupun dampaknya itu masih harus diteliti, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan plastik itu perlu dilakukan dengan bijak. Karena itu juga kita perlu memperhatikan cara menggunakan produk berbahan polimer dengan lebih aman. Misalnya dengan mengganti telenan plastik jika sudah banyak goresan, menggunakan produk food grade, serta mengurangi penggunaan plastik yang tidak perlu. Kesimpulannya, polimer itu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang kesehatan, mulai dari sikat gigi, alat medis, obat-obatan, hingga peralatan dapur, semuanya melibatkan polimer. Nah, polimer dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan manusia, namun jika tidak digunakan dengan bijak, polimer juga dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi muda itu perlu lebih bijak dalam menggunakan bahan berbasis polimer agar manfaatnya itu tetap bisa dirasakan tanpa menimbulkan masalah di masa depan. Begitu, jadi sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.